Berjumpa kembali dengan channel Pemersatu Bangsa Nusara. Channel ini saya buat sebagai pemersatu dari semua golongan. Jadi rekan-rekan yang komentar di video saya, komentarlah dengan santun tanpa menyinggung soal sara, apalagi membahas tentang rasisme. Jadi kita sama-sama menyamakan persepsi ataupun sharing. Saya hanya berkomentar tentang video-video yang viral, yang tidak lazim, yang keluar dari koridor. Baru-baru ini di dekat daerah tempat saya tinggal, yaitu di wilayah Semarang, ada seorang pemuda harapan bangsa, pemuda akhir zaman, pemuda paling tampan di zamannya, tiba-tiba membuat sebuah video yang sangat viral, yang isinya menghina, menjelek-jelekan, dan mengejek profesi, institusi kepolisian, Polri, dan juga TNI. Di situ disebutkan bahwa menjadi polisi ataupun tentara yang gajinya cuma 3 juta lulusan SMA jangan belagu. Dan banyak lagi. Kalau diteruskan ini mungkin akan dibanet oleh pihak YouTube karena berisi kata-kata kebun binatang. Pak polisi, ijazah SMA, gaji 3 juta, kemati itu lulusan SMA, goblok, siasu, darah, aparat. Mungkin yang bersangkutan ini ikut organisasi PCKI ya, Persatuan Cangkem Kemroh Indonesia, sehingga pernyataan videonya itu kacang maya si kakean cangkem marak emosi. Saya tidak mau menyebutkan alma mater kuliahnya, waktu itu videonya sih membawa jaket alma mater. Karena kalau saya sebutkan nama universitasnya, nanti teman-temannya marah, dikira saya mengadu domba sebagai cyber, penggiringan opini, pemecah belah bangsa, dan lain sebagainya. Kalau saya sebut itu pakaian ormas juga kayaknya nggak ada baju ormas yang seperti itu. Atau mungkin itu baju karnaval, ini 17-an sudah lewat. Ya sudah, saya sebutkan si Fulan yang gagah perkasa, tampan sedunia, ganteng juga, gak telitur iteng. Ini langsung saja kita dengarkan video pernyataan klarifikasi minta maaf. Gak ada angin, gak ada hujan, belum diapa-apain sudah minta maaf. Muka masih mulus, bacanya pun tidak ada intonasi ataupun penekanan, masih cengengesan. Kasihan ya, orang tuanya pasti senam jantung ini. Kita dengarkan sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeda Faza. Dengan ini saya mohon maaf sebesar-besarnya atas perkataan video saya yang merendahkan dan menjelekkan instansi kepolisian ataupun tentara. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf karena saya hilaf kebawa emosi. Karena atas waktu kejadian aksi kemarin dengan kondisi mata saya perih dan dada saya sesak akibat terkena gas air mata. Saya sungguh menyesal karena seharusnya saya tidak pantas mengeluarkan kalimat seperti itu. Tidak ada pembenaran sama sekali dengan tindakan yang saya lakukan kemarin. Sekali lagi saya memohon maaf sedalam-dalamnya kepada seluruh instansi dan pihak-pihak yang merasa sakit hati dengan perkataan saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kembali kejadian seperti kemarin. Kalau kita dengarkan bersama-sama, alasan dia membuat video seperti itu karena ada aksi demonstrasi kemarin yang terjadi di Semarang ataupun seluruh Indonesia. Itu tidak jadi masalah. Silahkan ada demonstrasi. Anda sebagai akademisi menyuarakan aspirasi itu bebas. Diatur oleh undang-undang, dibolehkan oleh negara. Mau demonstrasi sama kiamat pun nggak masalah. Di situ alasannya dia membuat seperti itu karena dia kilap dan terbawa emosi, merasakan matanya perih kena gas air mata. Nah, kalau demo anarkis kena gas air mata kok marah-marah, kan itu sudah konsekuensinya. Terus dia juga merasakan sesak napas. Nah, kalau nggak pengen sesak napas ya jangan ke lokasi, Anda tidur saja di rumah. Terus di situ kok mengatakan yang tidak terhadap aparat karena itu water cannon ya, tembakan gas air mata. Ini hubungannya apa? Yang ada water cannon itu rekan-rekan polisi, tentara itu nggak punya water cannon. Tentara itu adanya meriam, adanya senjata artileri, adanya mortir. Yang paling kecil itu kalau lintas lengkung itu senjata pelontar granat SPG. Itu kalau kamu kena ya tetap jadi butiran debu, nggak mungkin bisa bikin video. Jadi yang pas itu loh ngomongnya itu, kamu kok seperti ini, seperti ada dendam pribadi saja. Atau mungkin selama ini kalah saing dengan menyala abangku atau hello dik, ataupun entah karena apa, nggak tahu juga kamu kok tiba-tiba bisa mengeluarkan statement seperti itu.
Akhirnya kan dicari banyak orang, banyak yang komentar itu, mengomentari videomu, katanya walaupun gaji 3 juta itu bisa membegel gigimu. Ya kalau menurut saya nggak usah seperti itu, nggak usah dibegel juga sih. Karena ciri-ciri hewan karnivora itu kan giginya kan lancip, jadi bisa pemakan segala, pemakan daging. Kemudian kamu itu kan kuliahnya jurusan peternakan itu, jadi peternakan itu ilmunya dipelajari, jangan hanya kotoran aja yang dikonsumsi, akhirnya yang keluar kan kompos. Dia harus berimbang. Terus saya kasih tahu ke kamu ya bahwa gaji 3 juta itu harusnya kamu berterima kasih, karena dengan gaji 3 juta pun dia rela meninggalkan keluarganya, berjuang di daerah operasi bertahun-tahun, ambus kalau ke hutan itu berhari-hari, ngendap musuh. Kemudian belum resikonya ketembak, pulang tinggal nama, diantar pakai peti dengan bendera merah putih. Harusnya kamu berterima kasih. Terus yang gaji rakyat, ya rakyat kan bukan kamu saja, 270 sekian juta rakyat Indonesia kan bukan kamu saja, dan kamu pun belum bayar pajak. Yang bayar pajak kan orang tuamu. Kalau orang tuamu nggak mau bayar pajak ya itu melanggar hukum. Lah kami keluarga tentara, keluarga polisi juga bayar pajak, gak cuma kamu. Makanya aneh ben wagu. Saya dapat video kata-katamu itu semalam. Saya mau tidur itu, saya malah nggak bisa tidur, gelisah ini. Ciri-ciri orang gelisah itu kan terkena sihir. Lalu saya bacakan ayat ruqyah karena mulutmu itu aja yang terlalu kotor. Sampai ini apa yang terjadi ini, ada apa yang salah. Tapi nggak mungkin nyalahkan orang tuamu, nggak mungkin nyalahkan tempat kamu kuliah, nggak. Ini memang watak saja, perwatakan. Mungkin kamu ingin dikira wah, pengen show off di depan teman-temanmu, berani mengata-ngatai aparat. Itu akan cerita selamanya, wah aku kental gini-gini. Tapi belum diapa-apain kamu udah minta maaf dulu kan. Masih halus itu, masih scan keran, belum operasi plastik. Kabel listrik itu sakit, selang itu perih. Apa perlu wamil, wajib militer? Enggak lah, nanti kabur mencret nanti kayak nggak tahu perwatakan anak sekarang saja. Disentuh belum kena aja sudah jatuh duluan, didorong aja playing victimnya seakan-akan didolimi, pura-pura pingsan. Kan seperti itu mental perwatakan sekarang. Makanya jangan aneh-aneh mas. Belajar yang baik, sekolah yang benar, kasihan orang tuamu itu. Kamu yakin nggak? Karena videomu viral itu, orang tuamu senam jantung itu, nggak tenang itu. Nanti gimana dengan anak saya? Oh tiba-tiba 2 hari nggak ada di rumah kan orang tuamu panik. Jangan-jangan, padahal kamu kelayapan, nggak tahu kemana. Karena dari tampangmu kan suka kelayapan itu. Ini sangat disayangkan, kok bisa itu loh. Demonstrasi silahkan, tapi yang sesuai dengan aturan. Gak usah merusak fasilitas umum, gak usah anarki. Bukan kamu yang dipukuli aparat, malah justru itu ada video polisi ditendangi pakai tendangan kungfu dari belakang itu. Kasihan sekali itu rekan-rekan kepolisian itu. Ada juga salah satu perwira yang kena tombak. Kemudian kalian mengejek bahwa senjata miniatur kecil itu naik motor di depan aparat keamanan. Kemudian ada yang di depan tameng itu, foto 5.000, nggak masalah. Nggak ada pengaruhnya bagi aparat keamanan. Silakan saja. Selebrasi apapun silakan saja. Selama kamu nggak mengganggu ketertiban umum, nggak menginjak-injak harga diri, sah-sah saja. Gitu ya boy. Didengarkan boy. Belajar yang baik. Baik-baik dengan banyak orang, banyak berdoa, banyak berzikir, semoga tidak terjadi apa-apa. Kasihan orang tuamu, mengharapkan kamu jadi orang yang sukses, siapa tahu suatu saat jadi orang yang dibutuhkan di negara ini. Ya memang hidup itu perlu ada prosesnya. Dan lika-liku kehidupan itu ya harus dijalani. Berbuat ya harus berani bertanggung jawab, itu aja. Terima kasih. Seniman Pertempuran.